di jaringan paru-paru. Nah, jadi ketika korban ini meninggal akibat memang tenggelam, maka kita berharap hasil pemeriksaannya nanti positif diatomnya. Biasanya 4-5 dalam lapang pandang. Nah, jadi begitu ya pemirsa, pemeriksaan diatom ini terkhusus dilakukan untuk pemeriksaan korban yang mati oleh karena tenggelam. Jadi bisa ada dugaan, bisa saja korban itu yang dia dibunuh dulu baru dia ditenggelamkan. Tapi untuk memastikan apakah dia penyebab kematiannya itu oleh karena betul-betul tenggelam, dilakukan pemeriksaan diatom. Jadi pemeriksaan diatom ini biasanya diambil dari parunya ya dokter ya, potongan parunya ya dok ya? Ya, jadi paru-paru itu kita ambil sekitar 100 gram dan paru-parunya itu nanti kita campur dengan asam sulfat pekat. Ya, asam sulfat pekat kita taruh dalam satu wadah di mana antara jumlah paru-paru itu lebih kurang sama dengan banyaknya asam sulfat. Yang kita lihat secara makroskopis itu paru-paru itu tenggelamlah di dalam asam sulfat itu. Nah, kita berharap dengan terpaparnya jaringan paru ini dengan asam sulfat ini, jaringan paru-paru ini nanti akan hancur, ya, seperti bubur. Oleh asam sulfat ini ya dokter ya? Ya, ini ya. asam sulfat ini. Ini asam sulfat nih, ini salah satu. Jaringan paru-parunya itu akan hancur. Oh, jadi jaringan paru-paru yang telah kita ambil dari si korban jenazah, dari paru-parunya itu kita campurkan dengan cairan ini sehingga diharapkan akan hancur dan nanti akan terlihat diatomnya dok ya? Ya, jadi setelah kita campur dan selama 24 jam, nah bentuknya seperti ini. Oh, itu didiamkan 24 jam dulu ya dokter ya? Berarti jadi, di dalam ini sudah ada jaringan paru korban dan asam sulfat ini ya dokter ya, didiamkan ya, 24 kita jam. lihat seperti jus ya, seperti jus ya dok? Jus naga, cuman beda warna aja. Jus naga lah ya, beda warna aja, ini hitam. Ya, tapi itu sudah paru-paru manusia loh sebenarnya ya. Paru-paru manusia asli. Asli dari jenazah yang kemarin ada otopsi. Lalu dok, setelah dilakukan pencampuran 24 jam dokter, proses selanjutnya apa nih dok yang kita lakukan dok? Ini sudah 24 jam, maka proses selanjutnya adalah dengan memanaskan campuran tadi yang seperti bubur itu, ya, kita panaskan seperti ini, ya, sambil digoyang-goyangkan serta meneteskan dengan asam nitrat pekat. Dengan asam nitrat pekat. Nah, dengan pemanasan dan asam nitrat pekat ini diharapkan semua organik ya yang sejenis diatom ini mestinya hancur. Oh, jadi gitu ya dok ya? Ya, untuk membersihkan jasad renik lain selain daripada diatom. Sehingga pada saat kita melihat nanti di dalam mikroskopis, maka yang kita lihat itu hanya diatom, yang lain itu sudah hancur. Oh, jadi ada dua cairan ya dokter ya? Pertama itu jaringan parunya asam sulfat pekat, asam sulfat pekat seperti ini ya pekat, guys. Ini asam sulfat pekat ini langsung ke jaringan paru manusia tadi 24 jam. Lalu setelah itu baru pakai asam nitrat. Nah, ini kita lihat bagaimana prosesnya teman dokter Jack lagi melakukan. Ini diapain ya dokter ya? Ini dipanaskan. Dipanaskan. Ini dipanaskan ya teman-teman. Yang tadi jaringan yang di dalam jaringan paru yang tadi sama asam nitrat dipanaskan sampai mendidih. Ini kita sama-sama saksikan prosesnya. Iya dokter. Gimana dok? Kalau menurut dokter, apakah pemeriksaan paru ini dok memang wajib dikerjakan oleh PPDS forensik atau harus memang bisa ya dokter ya? Ya, jadi pemeriksaan diatom terhadap jaringan paru dari korban yang diduga tenggelam atau drowning itu para PPDS atau setiap alumni atau lulusan spesialis forensik mesti bisa. Itu yang sudah distandarkan itu dari kolegium. Pemeriksaan laboratorium sederhana salah satu yang harus dikuasai seorang lulusan spesialis forensik adalah pemeriksaan diatom jaringan paru. Nah, makanya kita di Departemen Forensik FK USU
melakukan ini. Setiap mahasiswa kita ajari untuk mampu melakukan pemeriksaan diatom jaringan paru-paru ini. Ya. Selain itu dokter, ini ke pemeriksaan diatom paru ini kan dokter sangat penting ini untuk salah satu mengungkap kasus ya dok ya. Ya. Untuk khususnya penyidik yang menyerahkan surat permintaan visum nih. Jadi kira-kira dokter manfaatnya untuk korban tenggelam dan untuk penyidik dalam hal mengungkap kasus itu bagaimana dokter? Itu apakah lokasinya tuh bagaimana dokter? Gimana? Ini kan pemeriksaan diatom ini kan berarti sangat diharapkan untuk membantu mengungkap kasus penyidik ya dok ya? Iya betul. Nah, jadi kira-kira dokter apa yang diharapkan dari penyidik apabila ternyata di dalam parunya si korban itu terdapat memang diatom gitu dokter? Ya, jadi pertama kalau memang diatom positif, ya kemungkinan besar bahwa korban itu mati karena tenggelam. Itu satu. Nah, orang mati karena tenggelam ini tentu nanti kan dicek apakah mati tenggelam karena satu peristiwa kecelakaan atau memang suatu peristiwa pembunuhan. Oh, jadi begitu ya dokter ya. Jadi kalau pemeriksaan diatom ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau seandainya korbannya ditemukan ternyata dia korban tenggelam, itu bisa saja penyebabnya dia sudah dibunuh duluan ya dok ya, ataupun jadi bisa saja itu kasusnya korban ini sebenarnya dia sudah dibunuh ya dok ya, sudah dibunuh lalu ditenggelamkan. Jadi untuk pemeriksaan diatom ini diharapkan kalau dia sudah dibunuh baru ditenggelamkan, diatomnya pasti negatif. Oh itu. Iya, diatom negatif. Jadi ini untuk murni adalah untuk kasus-kasus korban tenggelam Memang ya dok mati ya? karena tenggelam. Tenggelam. Nah, Jadi untuk mengetahui lokasinya ya dok ya? Ya, persoalannya korban mati karena tenggelam itu apakah suatu peristiwa kecelakaan atau suatu pembunuhan? Itu memang melimpah gitu. Jadi dokter setelah nanti semua proses pemeriksaan diatom ini kan nanti akan dilihat di mikroskop ya dok ya? Ya. Untuk menentukan terdapat Untuk apa melihat diatomnya. ada apa tidak di dalam paru. Ya. Iya. Ya begitu ya. Jangan sampai begitu lagi. Begitu dia mau apa? Nah, Jadi nggak pemirsa, ini masih banyak lagi prosesnya. Nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Dr. Hasan Petrus mengenai pemeriksaan diatom, terkhususnya juga tentang kasus korban tenggelam. Penasaran dengan pembicaraan kita nanti dengan Dr. Hasan? Jangan lupa subscribe sekarang, share dan like. Oke, bye bye, see you. Tetap semangat.